Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Maret ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah seri tentang intim dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus. Kita sering mendengar intim dengan Tuhan, tetapi jarang kita mendengar atau belajar atau mempraktekkan intim dengan Roh Kudus. Nah, mari kita sama-sama belajar dalam 2 minggu ini bagaimana intim dengan Roh Kudus. Pada seri minggu ini, seri pertama, saya mengambil judul Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam hidup kita mengenal orang-orang, kita bertemu dengan orang-orang, kita pernah bercakap-cakap dengan orang-orang. Apakah mereka teman kita sejak kita sekolah di masa SD, masa SMP, masa SMA, atau kuliah, atau setelah lulus, atau teman-teman kita di tempat pekerjaan saat ini, atau juga teman-teman kita di komunitas dimanapun kita berada. Di dalam kita membangun hubungan dengan teman-teman kita itu ada yang biasa saja, ada yang bercakap-cakap, ada yang ngopi bareng, tetapi ada yang sangat akrab. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hubungan itu tidak sama dengan keintiman. Hubungan yang bersifat intim adalah hubungan yang bersifat akrab. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, menjelaskan apa itu arti kata intim. Intim itu artinya akrab atau karib. Jadi untuk mengenal seseorang secara akrab atau secara karib, maka kita perlu menghabiskan waktu bersama secara rutin, sering bertemu, sering berkomunikasi, sehingga kita tahu lawan bicara kita atau orang yang kita ajak komunikasi itu. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin kita mengenal pribadi orang itu, maka kita bisa dibilang semakin akrab dengan orang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga orang Kristen dengan Roh Kudus. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Dan pada saat itu, orang tersebut memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi meskipun kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus, belum tentu intim dengan Roh Kudus. Karena apa? Keintiman atau keakraban itu banyak bergantung kepada berapa sering kita berkomunikasi, berapa sering kita berbicara, berapa sering kita menyediakan waktu, berapa sering kita bertemu. Jadi kita punya hubungan dengan banyak orang, tetapi belum tentu intim. Kita kenal dengan banyak orang, tetapi belum tentu akrab. Kita pernah makan bareng atau pernah ngopi bareng, tetapi belum tentu intim. Jadi hubungan itu tidak sama dengan keintiman. Berkaitan dengan Roh Kudus, kita pada waktu kita diselamatkan, maka kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi apakah kita intim dengan Roh Kudus atau tidak, tergantung dari berapa banyak waktu yang kita gunakan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Sama seperti analogi keintiman atau keakraban dengan seorang teman. Bagaimana caranya kita bisa intim dengan Roh Kudus? Tentu aja berkomunikasi, berbicara dengan Roh Kudus. Saudara, kita harus meluangkan waktu dengan Roh Kudus. Betapa dahsyatnya ketika seseorang itu intim dengan Roh Kudus. Dan betapa malangnya ketika seseorang itu tidak intim dengan Roh Kudus. Pada pagi ini mari kita belajar bersama-sama apa dampaknya kalau orang itu intim dengan Roh Kudus dan apa dampaknya kalau orang itu tidak intim dengan Roh Kudus. Kita akan sama-sama baca dari kitab 1 Samuel pasal 11.
1 Samuel pasal 11 bercerita tentang seorang yang bernama Saul pertama kali akan diangkat menjadi raja. Ketika kita intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan hal-hal yang kita sebenarnya nggak mampu. Yuk mari kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat ini aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ayat 3. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ayat 4. Ketika para utusan itu sampai di Gibea, Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, perhatikan, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Apa yang kita pelajari dari 6 ayat ini? Ketika Anda intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus nomor 1 akan memampukan saudara menghadapi keadaan yang sulit, bukannya menyerah. Saudara, Roh Kudus memampukan kita menghadapi keadaan sulit dengan antusias, dengan passion, dengan gairah, dan bukan menyerah. Di bawah urapan Roh Kudus, Roh Allah berkuasa atas Saul, maka Saul berani menghadapi masalah, berani menghadapi musuhnya, berani untuk tidak menyerah, berani untuk tidak bikin perjanjian dengan musuhnya. Tetapi nanti pada waktu Roh Kudus meninggalkan Saul yang sama sepakat atau menyetujui syarat-syarat dari lawannya yang bernama Goliat. Pada waktu Roh Kudus menghinggapi atau memenuhi Saul, dia berani menghadapi musuhnya. Dia tidak ada takut. Dia berani menghadapi kesulitan, bukan menyerah. Tetapi ketika Roh Kudus tidak ada pada diri Saul, maka dia menyerah. Dia ikutin apa maunya Goliat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya saudara dan saya intim dengan Roh Kudus. Ketika kita intim dengan Roh Kudus, maka berlaku poin nomor 1. Roh Kudus memampukan kita menghadapi keadaan sulit dan bukan menyerah. Apakah saat-saat ini Anda dalam kondisi yang sepertinya beban berat, lalu beberapa dari saudara ingin menyerah? Maka saudara undang Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, bercakap-cakap dengan Roh Kudus, berakrab dengan Roh Kudus. Maka dia akan memberikan saudara, memampukan saudara untuk menghadapi keadaan yang sulit dan bukan menyerah. Ketika Saul yang bukan siapa-siapa menjadi raja, pada waktu itu dia masih membawa lembunya. Pada waktu dia bukan siapa-siapa, belum jadi raja, dia begitu mengandalkan Tuhan. Ini dapat dilihat pada waktu mereka bangsa Israel mau menjadikan Saul itu raja. Saul kurang pede, kurang percaya diri. Sehingga Saul bersembunyi di antara barang-barang. Ayatnya dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 20 sampai 22.
Lalu Samuel menyuruh kepala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika dicari, Saul tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan memberitahu, sesungguhnya Saul sedang bersembunyi di antara barang-barang. Jadi kita melihat di sini awalnya Saul begitu sadar dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa. Bahkan ketika dia dipilih menjadi raja, dia bersembunyi di antara barang-barang karena tidak yakin dirinya, kurang percaya diri, kurang pede. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita tahu cerita Saul, dia menjadi sombong dan mulai mengandalkan dirinya sendiri, lebih memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, apa yang orang lain katakan tentang dirinya, daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang dirinya. Karena itu Saul kehilangan urapannya. Ketika Saul kehilangan urapannya, ketika Roh Kudus meninggalkan dia menjadi seorang yang penakut. Bukan melawan musuh, tetapi dia mulai sepakat dengan musuhnya. Pada waktu itu Goliat tampil pagi dan petang. 1 lawan 1, keluarkan jagoanmu, hadapi saya. Saya tunggu 1 lawan 1. Setiap pagi dan setiap petang pahlawan Filistin yang namanya Goliat itu menantang bangsa Israel selama 40 hari dan 40 malam. Pada waktu itu Saul setuju dan begitu takut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita intim dengan Roh Kudus memampukan kita menghadapi keadaan yang sulit dan bukan menyerah. Ketika kita tidak intim dengan Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, atau Roh Kudus kita tidak mengalaminya, maka kita gampang menyerah dengan keadaan yang sulit. Saudara-saudara yang belakangan atau punya masa lalu yang mengalami gagal dalam banyak hal. Mungkin Anda merasa hidup Anda gagal. Mungkin Anda merasa hidup Anda punya pekerjaan gagal. Saudara harus tahu bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Ketika kita bertindak sesuai dengan keyakinan itu, ketika kita gagal, kita coba lagi gagal, lalu kita percaya bahwa diri kita tidak mampu dan selalu gagal, maka kita yakin akan hal itu. Dan kita menjadikan itu sebagai trauma atau kebenaran yang kuat. Padahal ketika kita sepakat dengan sesuatu, Anda percaya akan sesuatu, dan akhirnya mempercayainya, maka yang Anda percaya akan mengarahkan hidup Anda. Ketika dia melihat Goliat yang begitu besar, dia percaya bahwa ini sulit dikalahkan, maka apa yang Anda percayai, apa yang Saul percayai, mengarahkan hidupnya Saul. Ketika kita intim dengan Roh Kudus, kita percaya kepada Roh Kudus, kita tahu bahwa Roh Kudus punya kuasa yang dahsyat, maka kita berani menghadapi kesulitan. Ketika kita tidak intim dengan Roh Kudus, kadang-kadang kita ingin menyerah dengan keadaan yang sulit. Jadi yang pertama, ketika kita intim dengan Roh Kudus memampukan kita menghadapi keadaan yang sulit, bukan menyerah. Saul, pada waktu Roh Allah ada pada dia begitu berani. Dia kirim potongan lembu ke seluruh Israel. Yang tidak mau berperang bersama aku, lembunya akan seperti ini. Berani sekali. Tetapi ketika Roh Tuhan meninggalkan dia, Goliat menantang 40 hari, dia tidak berani. Betapa pentingnya kita harus intim dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya intim dengan Roh Kudus? Sama seperti intim akrab dengan teman, menggunakan waktu yang sering untuk berkomunikasi, untuk bertemu, untuk bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Yang kedua,
Ketika Anda intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadikan Anda seorang yang pemberani, bukan yang penakut. 1 Samuel pasal 11 ayat 7. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel. Dengan perantaraan utusan pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Perhatikan, Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Tadinya bangsa itu begitu takut kepada orang Amon. Begitu takut. Tetapi ketika Roh Tuhan turun atas Saul, Roh Kudus memenuhi Saul, lalu Saul menyampaikan sesuatu, perintah, maka takut akan Tuhan ada pada bangsa itu, sehingga mereka tidak takut kepada lawannya, yaitu orang Amon. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11, 12, dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes bersaksi di sidang pengadilan. Yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ayat 13. Ketika sidang pengadilan itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa yang membuat Petrus dan Yohanes menjadi begitu berani? Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menjadi berani dan bukan penakut. Keintiman kita dengan Roh Kudus melahirkan keberanian dalam diri kita. Keberanian dalam diri kita membawa kita dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Keberanian kita untuk mengambil keputusan, keberanian kita untuk keluar dari zona nyaman, keberanian kita untuk memulai sesuatu yang baru, keberanian kita untuk merintis sesuatu yang baru, keberanian kita untuk merubah metode, keberanian kita untuk menghasilkan produk-produk baru, keberanian kita untuk melakukan hal-hal yang belum dilakukan sebelumnya. Jadi keintiman kita dengan Roh Kudus menimbulkan keberanian dalam diri kita. Dan pada waktu kita memiliki keberanian, maka kita melangkah dalam mujizat satu kepada mujizat lain. Yang ketiga, ketika saudara intim dengan Roh Kudus memampukan saudara melayani orang-orang, bukan takut pada orang-orang. Sudah biasa orang takut pada orang-orang, kurang takut pada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, ketika kita intim dengan Roh Kudus, ketika kita sering berbicara, sering berkomunikasi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memampukan kita untuk melayani orang-orang, bukan takut pada orang-orang. 1 Samuel 11 ayat 7b, bacaan yang kita baca tadi. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Jadi Saul berbicara, seluruh bangsa itu menjadi takut. Akhirnya mereka maju serentak bersama-sama. Ketika Roh Kudus turun atas Saul, takut akan Tuhan turun atas orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, ketika Roh Kudus turun atas Saul, maka takut akan Tuhan turun pada orang-orang di sekitar Saul. Tetapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, maka Saul takut pada orang-orang di sekitarnya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ketika Roh Kudus turun pada Saul, maka Saul membuat orang-orang di sekitarnya takut kepada Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, maka takut kepada orang-orang di sekitarnya menghampiri Saul. Menjadi downgrade.
Ketika Saul bergaul dipenuhi Roh Kudus, dia tidak takut apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan manusia tentang dia. Karena dia fokus pada Tuhan. Tetapi nanti ketika Saul mengalihkan fokusnya dari Tuhan, Saul begitu menjadi khawatir. Selalu bertanya-tanya apa kata orang tentang dirinya. Dia berusaha selalu menyenangkan orang. Ketika kita berusaha menyenangkan orang, kita akan melanggar perintah Tuhan. Kadang-kadang kita kompromi karena kita ingin menyenangkan orang. Kita seringkali kompromi. Tuhan tidak meminta kita untuk menyenangkan setiap orang, tetapi Tuhan meminta kita untuk melayani setiap orang. Ada perbedaan besar. Yesus hidup bukan untuk menyenangkan orang-orang, tetapi Yesus hidup untuk menyenangkan Bapanya di sorga. Yesus tidak mati di kayu salib untuk menyenangkan orang-orang. Yesus mati di kayu salib untuk menyenangkan Bapanya di sorga. Tidak selalu kita harus menyenangkan orang-orang. Ketika kita menyenangkan orang-orang, mencari cara untuk menyenangkan orang, kadang-kadang kita kompromi dengan dosa. Kalau kita tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka rasa takut akan manusia akan menguasai kita. Pada waktu Saul dipenuhi Roh Kudus, maka takut akan Tuhan ada pada manusia atau bangsa Israel. Ketika Roh Tuhan tidak ada pada Saul, ketika Saul mendua hati dari Tuhan, maka takut kepada manusia datang kepada Saul. Kalau kita tidak ada rasa takut kepada Tuhan, maka rasa takut kepada manusia akan menguasai kita. Sehingga kita seringkali takut kepada manusia yang merupakan ciptaan daripada takut kepada Tuhan yang adalah pencipta. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita melayani orang-orang, itu karena dasarnya kita mengasihi Tuhan. Karena kalau pada waktu kita melayani orang-orang karena kita mengasihi mereka, kita gampang berubah. Ketika orang itu berbuat tidak baik, kita tawar hati, kita tidak melayani lagi. Jadi ketika saya dan saudara melayani orang-orang, itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu dulu, kita mengasihi Tuhan sehingga kita melayani orang-orang. Bukan kita melayani orang-orang karena kita mengasihi orang-orang. Karena natur kita ini sulit untuk menerima orang yang kurang baik terhadap kita. Tetapi kalau kita punya prinsip, saya melayani mereka semua, meskipun mereka tidak suka sama saya, karena saya melayani Tuhan. Tuhan yang suruh saya melayani orang-orang, bukan takut kepada orang-orang. Yang keempat, ketika saudara intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memampukan Anda untuk berjuang bersama otoritas, bukan menentang otoritas. Ketika Roh Kudus turun atas Saul pertama kali, maka Saul bersama-sama bekerja dengan otoritasnya, yaitu Samuel. Dia berperang bersama-sama, dia sepakat dengan Samuel, dia setujuan dengan Samuel. Tetapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, maka Saul dan otoritasnya yaitu Samuel terus-menerus terjadi gesekan. Puncaknya adalah pada waktu Samuel pergi. Dia berkata, jangan mempersembahkan korban bakaran. Tunggu aku pulang dulu, baru persembahkan korban bakaran. Saul mendengarkan apa kata orang. Dia takut kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu dia mencari pemanggil arwah dan sebagainya. Dan saudara, apa yang terjadi? Akhirnya itu menimbulkan kekecewaan bagi Samuel. Dan akhirnya Samuel tidak menjadikan Saul sebagai raja. Tuhan memutuskan untuk mengangkat Daud. Saudara, di situ kita melihat bahwa Saul menentang otoritas. Pada waktu Roh Kudus memenuhi dia, Saul berjalan bersama otoritas. Saul sepakat dengan otoritas. Saul setuju dengan otoritas. Saul bekerja sama dengan otoritas. Pada waktu Roh Kudus meninggalkan Saul,
Sejak itu Saul terus-menerus gesekan dengan otoritas. Apa yang kita pelajarin? Kita tidak bisa berjalan dalam pengurapan Roh Kudus, tetapi pada saat yang bersamaan kita melawan otoritas kita. Roh Kudus akan selalu menciptakan hati yang rendah hati di dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah menjadi orang yang sombong. Sekali lagi, kita tidak bisa berjalan bersamaan, yaitu dalam pengurapan Roh Kudus di satu sisi dan juga menentang otoritas. Kita tidak mungkin berjalan dalam Roh Kudus, kita tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus, tapi pada saat yang lain menentang otoritas. Kita harus bekerja sama dengan otoritas kita, dimanapun otoritas kita ada, di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita harus bekerja sama dengan otoritas kita. Tuhan berkata untuk menghormati dan mematuhi semua otoritas yang ditempatkan di atas kita. Sekalipun mungkin otoritas itu kurang terhormat, kita tetap harus menghormati mereka. Kenapa? Karena kita adalah orang yang terhormat. Jika kita tidak menghormati otoritas kita, itu tidak mengatakan hal yang buruk tentang otoritas kita, tetapi justru menunjukkan yang buruk tentang kita. Siapa kita? Jadi hormati Roh Kudus dengan menghormati otoritas yang ditempatkan di atas kita. Meskipun bahkan kita tidak setuju dengan otoritas kita. Yang kelima, ketika kita intim dengan Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihani lawan kita. Bukan malah menyerang teman-teman kita. 1 Samuel 11 ayat 12 diceritakan, 1 Samuel 11 ayat 12, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapa yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkan orang-orang yang bicara itu, supaya kami membunuhnya. Perhatikan respon Saul yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Jadi setelah kemenangan pertama, Saul mengalahkan musuhnya. Maka mereka yang tadinya meragukan Saul menjadi ketakutan. Beberapa bangsa Israel mengatakan kepada Samuel, mari kita bunuh orang-orang yang meragukan Samuel. Samuel mendengar itu, Samuel memperhatikan itu, lalu Samuel yang dipenuhi Roh Kudus berkata, jangan membunuh. Tetap berdamai dengan saudara-saudara kita. Tetapi sebaliknya ketika Roh Kudus meninggalkan ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, maka Saul selalu berusaha membunuh orang yang sering membela Saul, yaitu Daud. Saudara bisa bedakan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita bahkan punya kasih kepada lawan kita. Kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang ngata-ngatain kita, kepada orang yang ngomongin kita jelek. Kita punya kasih kepada mereka. Ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Tetapi ketika Roh Kudus tidak ada di dalam kita, ketika kita tidak intim dengan Roh Kudus, bahkan seorang Daud pun berusaha dibunuh oleh raja yang sama, yaitu Saul. Tanpa Roh Kudus dalam diri kita akan selalu curiga terhadap orang-orang. Selalu berpikir bahwa mereka akan menjahati kita. Kita menjadi insecure hidup kita. Kita menjadi defensif terhadap orang. Kita bawaannya curigaan kepada setiap orang. Mudah tersinggung, mudah marah. Kita bawaannya seperti itu. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengasihani lawan kita. Mengasihi lawan kita. Bukan malah menyakiti saudara-saudara kita. Yang terakhir, yang keenam, di seri yang pertama ini. Apa yang saudara dapat ketika saudara intim dengan Roh Kudus? Ketika saudara intim dengan Roh Kudus membuat Anda melakukan misi Tuhan, bukan ambisi pribadi. Ketika Roh Kudus turun atas diri Saul, dia berusaha menyelamatkan kota itu. Tetapi suatu hari nanti ketika dia menjadi raja, ketika Roh Kudus meninggalkan dia hanya ingin menyelamatkan kedudukannya sebagai raja.
Tanpa Roh Kudus dia terobsesi dengan kedudukan. Dia terobsesi dengan posisi. Ketika saudara dan saya bergaul erat dengan Roh Kudus, maka kita akan peduli kepada panggilan Tuhan. Kita peduli kepada tujuan kita hidup, misi kita hidup. Tapi ketika Roh Kudus tidak bersama kita atau kita tidak dekat dengan Roh Kudus, maka kita selalu memikirkan kedudukan kita, ambisi kita. Kita terlalu khawatir dengan pangkat, kedudukan, dan semua posisi kita. Tanpa Roh Kudus orang selalu fokus ke dalam, merasa paling berhak. Tanpa Roh Kudus orang itu mudah tersinggung, selalu bawaannya curiga. Tanpa Roh Kudus bergaul erat dengan Roh Kudus, bergaul intim dengan Roh Kudus, orang itu sangat mudah cemburu. Cemburu melihat tetangganya, cemburu melihat temannya, cemburu melihat orang-orang yang maju. Tanpa Roh Kudus dekat dengan dia, maka orang itu hidupnya mengharapkan tepuk tangan dari banyak orang, cari perhatian dari banyak orang. Tanpa bergaul erat dengan Roh Kudus, maka tidak mau terima kritik sekecil apapun sepertinya mau menjatuhkan dia. Tetapi ketika seseorang bergaul erat dengan Roh Kudus, maka dia berani berdoa bagi orang sakit, berani mengusir setan, selalu rindu kepada jiwa-jiwa yang terhilang, dan selalu peduli kepada dunia di sekitarnya yang kekurangan, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Dan dia tidak peduli apa kata orang terhadap dirinya, karena dia intim dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keintiman dengan Tuhan itu sering dan harus kita lakukan. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal adalah Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa intim dengan Roh Kudus? Kita harus sering berbicara, sering berkomunikasi dengan Roh Kudus secara rutin. Maka ketika kita intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memampukan kita, satu, menghadapi keadaan yang sulit, bukan menyerah. Dua, memampukan kita menjadi pemberani, bukan penakut. Ketiga, kita memampukan kita untuk melayani orang-orang, bukan takut pada orang-orang. Empat, memampukan kita berjuang melawan bersama otoritas, bukan menentang otoritas. Kelima, melakukan misi Tuhan, bukan ambisi pribadi. Yang keenam, mengasihani lawan kita, bukan malah menyerang teman-teman kita. Jadi apa yang mau kita praktekin setelah ini? Mari saudara, dimanapun kau berada, mulai hari ini kita melakukan weekly action plan, yaitu praktek minggu ini. Banyak berbicara dengan Roh Kudus, banyak ngobrol, banyak berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Roh Kudus bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, masalah sesulit apapun bisa kami atasi ketika Roh Tuhan ada pada kami, ketika kami bergaul intim dengan Roh Kudus. Maka keadaan sulit akan kami hadapi, bukan menyerah. Kami menjadi pemberani, bukan penakut. Melayani orang-orang, bukan takut pada orang-orang. Kami juga berjuang bersama otoritas di atas kami, bukan menentang mereka. Kami mengasihani sekalipun musuh kami, apalagi orang-orang sahabat kami. Dan kami juga melakukan panggilan Tuhan, misi Tuhan dalam hidup kami, bukan ambisi-ambisi pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kiranya firman ini menjadi rema yang permanen dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.